Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Khairanisa dengan nomor BP 1911071010, kelas 2B D4 Teknik Telekomunikasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil praktikum mata kuliah Elektronika Komunikasi dengan judul Simulasi Pemancar dan Penerima Frekuensi Modulation atau FM dengan menggunakan software LabVIEW. Pada judulnya yaitu simulasi pemancar dan penerima frekuensi modulation atau FM yang menggunakan software LabVIEW. Tujuan percobaannya, yang pertama, mampu mengoperasikan software LabVIEW dalam pembuatan simulator sistem pemancar dan penerima FM. Yang kedua, mampu memahami prinsip kerja serta prosesnya, teknik modulasi dan demodulasi FM. Yang ketiga, mengganti pengaruh atau hasil sinyal output yang diperoleh jika informasinya berupa sinyal input sinusoida atau suara terkena noise AWGN maupun tidak terkena noise AWGN. Kemudian yang keempat, menganalisa sinyal yang dikirimkan dan diterima serta pengaruh sinyal pada kanal AWGN additive white Gaussian noise. Lalu pada teori penunjangnya, frekuensi modulation disingkat FM adalah proses penumpangan sinyal informasi pada sinyal pembawa atau carrier. Jadi, FM merupakan bentuk sinyal pembawa atau carrier yang mana gelombangnya mengikuti perubahan sinyal informasi. Lalu, untuk demodulasi, FM merupakan kebalikan dari modulasi yang berarti pemisah sinyal informasi dan sinyal carrier atau sinyal pembawa menjadi kebentuk semula. Modulasi adalah proses reversibel anada ekstraksi pesan dari bentuk gelombang. Bantalan informasi yang dihasilkan oleh modulator diakomodasi oleh demodulator. Kemudian indeks modulasi. Indeks modulasi adalah modulasi frekuensi sinyal pembawa yang diubah-ubah sehingga besarnya sebanding dengan besarnya amplitudo sinyal pemodulasi. Sedangkan laju perubahan frekuensinya sama dengan frekuensi sinyal pemodulasi. Lalu untuk kanal AWGN-nya atau noise-nya, noise adalah sinyal yang tidak diinginkan yang muncul secara natural dalam sistem telekomunikasi dan elektronik. Sinyal noise ini mempunyai frekuensi dan amplitudo yang acak. Noise ini di perangkat elektronik maupun di media transmisi. Noise merupakan sinyal tambahan yang tidak diinginkan. Kemudian LabVIEW. LabVIEW adalah singkatan dari Laboratory Visual Instrumentation Engineering Workbench, hampir sama dengan bahasa pemrograman yang biasa digunakan seperti MATLAB, Visual Basic, C++, C, dan lain-lainnya. Masuk kepada bahan dan peralatan, yaitu sediakan laptop, kemudian software LabVIEW. Lalu langkah-langkah percobaannya ada install software LabVIEW di laptop, kemudian cari folder simulatan FM di laptop, kemudian klik simulator. Untuk itu lakukan tombol ini untuk menjalankan simulasi FM. Maka akan tampillah munculan seperti ini. Kemudian, langsung saja kita masuk ke data percobaan yang telah saya lakukan dengan bantuan software LabVIEW yang dimana didapatkan 4 hasil sinyal FM, yaitu dilihat pada percobaan pertama yang merupakan langkah 4, dimana dengan memasukkan frekuensi informasinya sekitar 1 kHz dengan amplitudo 1 Vpp dan berikan sinyal pembawa atau karina 10 kHz dengan deviasi 5 kHz. Amati sinyal keluaran, pemancar FM dan penerima FM serta spektrum frekuensinya. Selanjutnya, tampilan LabVIEW ketika dijalankan seperti ini. Maka diperoleh sinyal carrier memiliki gelombang yang mengikuti perubahan sinyal informasi dengan periode pada sinyal carrier yang lebih besar daripada sinyal pembawa. Kemudian, untuk sinyal keluaran FM memiliki amplitudo yang konstan dengan frekuensi gelombang berubah sesuai dengan perubahan sinyal informasi.
Selanjutnya, untuk gelombang pemodulasi atau sinyal penerimanya, yaitu dari data percobaan dilihat bahwa gelombang sinyalnya memiliki patahan-patahan, sedangkan untuk sinyal demodulasinya sendiri atau spektrum frekuensinya digunakan sebagai pemisah sinyal informasi dari sinyal carrier menjadi bentuk semula. Nah, untuk itu, membuktikan indeks modulasi dan bandwidth pada simulasi dan teorinya, indeks modulasi sendiri adalah perbandingan antara deviasi frekuensi maksimal dengan deviasi frekuensi sinyal pemodulasi, di mana deviasi frekuensi maksimum ialah selisih antara frekuensi sinyal termodulasi tertinggi dengan terendahnya. Untuk itu, dapat dibuktikan secara matematis sebagai berikut. Rumusnya yang secara teorinya seperti ini, maka diperoleh hasilnya sinyalnya yaitu 0,33. Maka dilihat dari data LabVIEW yang tadi maka sesuai, sedangkan hasil bandwidthnya pun dilihat dari data LabVIEW tadi hasilnya yaitu 40.000 juga. Maka antara teori dengan simulasi pada software LabVIEW-nya adalah kemudian pada langkah 5 sama datanya dengan langkah 4 tadi. Akan tetapi pada langkah 5 ini untuk tegangan informasinya kita ganti dengan 5 VPP, 10 VPP, 15 VPP, dan 25 VPP. Nah, di mana dengan perubahan input tegangan informasi dan menghasilkan output keluaran berupa sinyal FM seperti yang ada pada data percobaan yang telah dilakukan, maka dapat dilihat untuk tegangan 5 VPP-nya diperoleh sinyal keluarannya seperti ini dan sinyal frekuensinya seperti ini, kemudian sinyal penerimanya seperti ini. Nah, sedangkan untuk 10 VPP-nya kayak gini sinyal keluarannya, kemudian untuk sinyal penerimanya seperti ini, dan untuk sinyal spektrum frekuensinya akan muncul gelombang seperti ini. Nah, kemudian untuk sinyal penerimanya pun agak terlihat lengkungannya terlihat agak jelas. Kemudian untuk yang tegangan informasi 25 VPP, sinyalnya pun semakin rapat, sinyal keluarannya pun semakin kecil. Nah, jadi sedangkan sinyal penerima FM-nya pun grafiknya pun dapat terlihat semakin jelas gitu. Kayak sinyal frekuensinya pun semakin kecil dan terlihat lebih jelas. Nah, dapat kita simpulkan semakin besar juga tegangan informasi, maka periodenya pun akan semakin kecil. Selanjutnya untuk penerima FM-nya atau demodulasinya, di mana jika tegangan informasi diperbesar memunculkan demodulasi yang memiliki bentuk gelombang yang patah-patah dan juga memunculkan lembah yang bukit gelombangnya semakin besar tegangan informasinya. Tinggi per gelombang yang semakin kecil dan spektrum frekuensinya memunculkan bentuk yang nyaris mengikuti demodulasi. Kemudian selanjutnya langkah ke-6 yaitu data sama dengan langkah 4. Akan tetapi yang dirubah-rubah atau yang diatur-atur pada LabVIEW-nya yaitu deviasi frekuensinya, yaitu sekitar 10 kHz, 15 kHz, 25 kHz, 50 kHz, dan 75 kHz. Dapat dilihat pada data percobaan yang telah dilakukan, maka yang pertama dapat dilihat untuk deviasi frekuensi 10 kHz, sinyal pembawa dan sinyal carriernya seperti ini bentuk gelombangnya. Kemudian untuk deviasi frekuensi yang 15 kHz seperti ini gelombangnya. Kemudian untuk deviasi frekuensi 25 kHz sinyal informasi dan sinyal carriernya seperti ini gelombang yang dihasilkan. Kemudian untuk yang 50 kHz sinyal informasi dan sinyal carriernya seperti ini. Kemudian terakhir untuk deviasi frekuensinya 75 kHz, sinyal informasi dan sinyal carriernya seperti ini yang dihasilkan. Nah, dapat kita ketahui pada
dapat kita lihat tidak ada perubahan di mana bentuk gelombang yang dihasilkan sama, baik itu kita atur 10 kHz, 15 kHz, kemudian 25 kHz, 50 kHz, dan 75. Gelombang yang dihasilkan pada sinyal informasi dan sinyal karirnya pun sama bentuknya. Selanjutnya, untuk membuktikan indeks modulasi dan bandwidth pada simulasi dan teorinya. Yang pertama, untuk deviasi frekuensi 10 kHz, yaitu didapat hasil indeks modulasinya 0,5, sedangkan bandwidthnya 60.000. Maka data antara teori dan simulasinya sesuai. Sedangkan untuk deviasi frekuensi 15 kHz, didapat hasilnya yaitu 0,6 dan 80.000. Maka antara teori dan simulasinya pun sesuai. Untuk deviasi frekuensi 25 kHz, didapat nilai indeks modulasinya yaitu 0,714286, yaitu sesuai, sedangkan bandwidthnya pun berbeda sedikit antara simulasi dengan teori, hampir-hampir mendekati. Begitu juga dengan 50 kHz, hasil antara teori dan simulasi hampir mendekati. Sedangkan untuk deviasi frekuensi 75 kHz, hasil indeks modulasinya sesuai dengan simulasi yaitu 0,882353, sedangkan bandwidthnya hasilnya pun sesuai yaitu 320.000. Maka hasilnya sesuai antara simulasi dengan teori. Kemudian untuk langkah yang terakhir yaitu langkah 7, sesuai dengan langkah 4, 5, dan 6, kemudian hidupkan noise AWGN-nya. Berikan noise AWGN-nya 1M, 50M, 75M, 100M, 200M, 500M. Nah, untuk itu masuklah pada langkah yang keempat, yaitu noise AWGN-nya on. Berikan frekuensi informasi 1 kHz dengan amplituda 1 VPP dan berikan sinyal pembawa atau carrier-nya 10 kHz dengan deviasi 5 kHz, serta berikan noise AWGN-nya 1M, 50M, 100M, 200M, 500M. Amati sinyal keluaran pemancar dan penerima FM serta spektrum frekuensinya. Untuk noise 1M, yang pertama sinyal informasi dan sinyal carrier-nya seperti ini sinyal yang dihasilkan, kemudian sinyal output atau sinyal keluarannya tidak ada berubah dengan AWGN-nya off. Kemudian untuk sinyal penerimanya terjadi pergerakan gelombang, namun bentuknya masih mengikuti gelombang ketika AWGN-nya off. Lalu untuk sinyal spektrum frekuensi, domain frekuensinya pun tidak berubah, sedangkan power frekuensinya pun juga tidak berubah. Lalu untuk noise yang 50M, sinyal informasi dan sinyal carrier-nya seperti ini sinyal yang dihasilkan, kemudian sinyal output atau sinyal keluarannya terdapat pergerakan gelombang sinyal yang terkena noise. Kemudian untuk yang sinyal penerimanya terjadi pergerakan yang cukup jelas pada gelombang P modulasi. Sedangkan untuk sinyal spektrum frekuensinya, domain frekuensinya sedikit pergerakan pada sinyal domain frekuensi yang terkena noise. Sedangkan untuk power frekuensinya pun tidak berubah. Lalu untuk noise yang 75M, yang pertama sinyal informasi dan sinyal carrier-nya seperti ini sinyal informasi yang dihasilkan, kemudian untuk sinyal output atau sinyal keluarannya pergerakan di gelombang yang terkena noise. Kemudian untuk sinyal penerimanya yaitu terjadi pergerakan gelombang. Untuk sinyal spektrum frekuensinya, domain frekuensinya ada pergerakan di bagian spektrum terkena noise, sedangkan power frekuensinya pun tidak berubah. Kemudian untuk noise 100M, sinyal informasi dan sinyal carrier-nya seperti ini, sedangkan sinyal keluaran atau sinyal outputnya ada pergerakan di gelombang yang terkena noise, namun lebih kuat dan besar dibandingkan AWGN on-nya 75. Untuk sinyal penerimanya
terjadi pergerakan gelombang namun lebih kuat dibandingkan dengan AWGN 75 M. Kemudian untuk spektrum frekuensinya, domain frekuensinya yaitu ada pergerakan di bagian spektrum terkena noise dan lebih terlihat dibandingkan AWGN on 100 M. Kemudian pada power frekuensinya pun tidak ada perubahan. Lalu untuk noise 200 M, yang pertama sinyal informasi dan sinyal carrier-nya seperti ini sinyal keluarannya. Kemudian di bagian sinyal keluarannya ada pergerakan gelombang yang terkena noise namun lebih kuat dan besar dibandingkan AWGN on 100 M. Kemudian untuk sinyal penerimanya, terjadi pergerakan gelombang pada sinyal yang terkena noise namun lebih kuat dibandingkan dengan AWGN 100 M. Kemudian untuk spektrum frekuensinya, domain frekuensi ada pergerakan di bagian spektrum terkena noise dan lebih terlihat dibandingkan AWGN on 100 M. Sedangkan power frekuensinya pun tidak berubah. Nah, kemudian untuk yang noise 500 M, sinyal informasi dan sinyal carrier-nya seperti ini sinyalnya. Kemudian untuk sinyal keluarannya atau sinyal outputnya ada pergerakan di gelombang yang terkena noise, namun lebih kuat dan sangat besar dibandingkan AWGN on 200. Sedangkan untuk sinyal penerimanya, terjadi pergerakan gelombang pada sinyal yang terkena noise, namun lebih kuat dan lebih cepat pergerakannya dibandingkan dengan AWGN 200 M. Kemudian untuk spektrum frekuensinya, dilihat dari domain frekuensi, ada pergerakan di bagian spektrum terkena noise dan lebih terlihat jelas serta lebih besar dibandingkan dengan AWGN on 200. Sedangkan untuk power frekuensinya pun tidak berubah. Kemudian untuk langkah 5-nya, noise AWG-nya on, berikan frekuensi informasi 1 kHz dengan amplitudo 5 Vpp, 10 Vpp, 15 Vpp, dan 25 Vpp, serta berikan sinyal pembawa atau carrier-nya sekitar 10 kHz dengan deviasi 5 kHz dan berikan noise AWGN-nya 1M, 50M, 75M, 100M, 200M, dan 500M. Amati sinyal keluaran pemancar FM dan penerima FM dan spektrum frekuensinya. Yang pertama itu kita membahas tentang amplitudo 5 Vpp. Nah, pada noise AWGN-nya 1M, maka sinyal informasi dan sinyal carrier-nya seperti ini sinyalnya. Sedangkan sinyal output atau sinyal keluarannya pun tidak ada perubahan. Dan sinyal penerimanya terjadi sedikit pergerakan gelombang namun masih mengikuti bentuk gelombang dengan AWGN-nya off. Lalu untuk sinyal spektrum frekuensinya, dilihat dari domain frekuensi tidak ada perubahan serta power frekuensinya pun juga tidak berubah. Nah, kemudian pada noise AWGN 50M, yang pertama sinyal informasi dan sinyal carrier-nya seperti ini sinyalnya, kemudian sinyal keluaran atau sinyal outputnya terdapat pergerakan gelombang sinyal yang terkena noise. Kemudian untuk sinyal penerimanya terjadi pergerakan yang cukup jelas pada gelombang P modulasinya. Kemudian untuk sinyal spektrum frekuensinya dapat dilihat pada domain frekuensi sedikit pergerakan pada sinyal domain frekuensi yang terkena noise, sedangkan power frekuensinya pun tidak berubah. Nah, kemudian pada noise AWGN 75M, yang pertama sinyal informasi dan sinyal carrier-nya seperti ini. Kemudian untuk sinyal keluarannya atau sinyal outputnya terdapat pergerakan gelombang pada keluaran sinyal terkena noise. Kemudian untuk sinyal penerimanya terjadi pergerakan gelombang yang cukup jelas. Lalu pada sinyal spektrum frekuensinya, dilihat dari domain frekuensi terlihat sedikit pergerakan pada bagian domain frekuensi sinyal terkena noise. Sedangkan untuk power frekuensinya pun tidak ada perubahan. Lalu untuk AWGN 100M, yang pertama sinyal informasi dan sinyal carrier-nya seperti ini sinyal yang diperoleh. Kemudian untuk sinyal keluaran atau sinyal outputnya terdapat pergerakan gelombang pada keluaran sinyal terkena noise dan lebih jelas dibandingkan dengan AWGN on 75M. Kemudian untuk sinyal penerimanya
terjadi pergerakan gelombang yang cukup jelas dibandingkan AWGN on 75M. Lalu untuk spektrum frekuensinya dapat dilihat pada domain frekuensinya, terlihat pergerakan pada bagian domain frekuensi sinyal terkena noise dan lebih terlihat jelas pergerakannya dibandingkan dengan AWGN on 75M. Sedangkan pada power frekuensinya tidak ada perubahan. Lalu untuk noise AWGN 200M. Yang pertama, sinyal informasi dan sinyal carrier-nya seperti ini, sinyal yang diperoleh, kemudian sinyal keluaran atau sinyal output-nya seperti yaitu terdapat pergerakan gelombang pada keluaran sinyal terkena noise dan lebih jelas dibandingkan AWGN on 100. Kemudian untuk sinyal penerimanya terjadi pergerakan gelombang yang cukup jelas dibandingkan dengan AWGN on 100M. Kemudian untuk sinyal spektrum frekuensinya dapat dilihat pada domain frekuensi, terlihat pergerakan pada bagian domain frekuensi sinyal yang terkena noise lebih jelas pergerakannya dibandingkan dengan AWGN on 100M. Sedangkan untuk power frekuensinya tidak ada perubahan. Nah, kemudian pada noise AWGN 500M yang pertama, sinyal informasi dan sinyal carrier-nya seperti ini sinyalnya. Kemudian untuk sinyal keluaran atau sinyal output-nya terdapat pergerakan gelombang pada keluaran sinyal yang terkena noise dan lebih jelas dibandingkan dengan AWGN on 200. Kemudian untuk sinyal penerimanya terjadi pergerakan gelombang yang sangat jelas dibandingkan dengan AWGN on 200M. Kemudian untuk sinyal spektrum frekuensi dilihat dari domain frekuensi, terlihat pergerakan pada bagian domain frekuensi sinyal terkena noise dan lebih sangat jelas pergerakannya dibandingkan dengan AWGN on 200M. Lalu power frekuensinya pun tidak ada perubahan. Kemudian yang B, untuk amplitudo 10 VPP pada noise AWGN-nya 1M, sinyal informasi dan sinyal carrier-nya yaitu seperti ini gambarnya. Lalu sinyal keluarannya tidak terdapat perubahan dengan AWGN-nya off. Sedangkan untuk sinyal penerimanya terjadi sedikit pergerakan gelombang. Lalu pada sinyal spektrum frekuensinya, domain frekuensinya tidak ada perubahan gelombang dan power frekuensinya pun tidak ada perubahan gelombang. Lalu untuk noise AWGN 50M, sinyal informasi dan sinyal carrier-nya seperti ini sinyalnya, kemudian sinyal keluarannya atau output-nya terdapat pergerakan gelombang sinyal yang terkena noise. Lalu untuk sinyal penerimanya terjadi pergerakan yang cukup jelas pada gelombang pemodulasinya. Sedangkan untuk sinyal spektrum frekuensinya dilihat dari domain frekuensi, sedikit pergerakan pada sinyal domain frekuensi yang terkena noise, sedangkan power frekuensinya pun tidak berubah. Lalu pada noise AWGN 75M, yaitu yang pertama sinyal informasi dan sinyal carrier-nya seperti ini sinyalnya. Lalu untuk sinyal keluarannya terdapat pergerakan pada sinyal yang keluar terkena noise. Lalu untuk sinyal penerima terjadi pergerakan gelombang yang cukup jelas. Nah, untuk sinyal spektrum frekuensinya dapat dilihat dari domain frekuensi, ada pergerakan bagian sinyal domain frekuensi terkena noise dan power frekuensinya pun tidak ada perubahan gelombang. Lalu untuk noise AWGN-nya on 100M, yang pertama sinyal informasi dan sinyal carrier-nya seperti ini gambarnya. Lalu untuk sinyal keluarannya atau sinyal output-nya terdapat pergerakan pada sinyal keluaran yang terkena noise. Lalu untuk sinyal penerimanya terjadi pergerakan gelombang yang cukup jelas dan dilihat dari sinyal spektrum frekuensinya dapat dilihat dari modulasinya, domain frekuensinya ada pergerakan bagian sinyal domain frekuensi terkena noise dan lebih terlihat jelas dibandingkan AWGN on 75M. Lalu pada power frekuensinya tidak ada perubahan gelombang. Kemudian untuk noise AWGN 200M, yang pertama sinyal informasi dan sinyal carrier-nya seperti ini sinyalnya. Kemudian untuk sinyal keluarannya terdapat pergerakan pada sinyal keluaran yang terkena noise dan lebih terlihat jelas
dibandingkan dengan AWGN on 100. Lalu untuk sinyal penerimanya terjadi pergerakan gelombang yang cukup jelas dan cepat serta menghasilkan sinyal yang lebih kecil dibandingkan dengan AWGN on 100M. Lalu untuk sinyal spektrum frekuensinya dapat dilihat pada domain frekuensinya ada pergerakan bagian sinyal domain frekuensi yang terkena noise dan lebih terlihat jelas dibandingkan dengan AWGN on 100M. Sedangkan untuk power frekuensinya pun tidak ada perubahan gelombang. Lalu untuk 500M, yang pertama sinyal carrier dan sinyal informasinya seperti ini sinyalnya. Lalu untuk sinyal keluaran atau sinyal outputnya terdapat pergerakan pada sinyal keluaran yang terkena noise dan sangat jelas dibandingkan dengan AWGN on 200. Sedangkan untuk sinyal penerimanya terjadi pergerakan gelombang yang cukup jelas dan cepat serta menghasilkan sinyal yang lebih kecil dan rapat dibandingkan dengan AWGN on 200M. Lalu untuk spektrum frekuensinya dapat dilihat dari domain frekuensi ada pergerakan bagian sinyal domain frekuensi yang terkena noise dan lebih terlihat jelas dibandingkan dengan AWGN on 200M. Sedangkan untuk power frekuensinya tidak ada perubahan gelombang. Kemudian untuk amplitudo 15 VPP dengan 25 VPP dapat kita perhatikan dari data 5 VPP dan 10 VPP tadi bahwasannya untuk sinyal outputnya pemodulasi domain frekuensi dapat kita simpulkan yaitu jika AWGN-nya diperbesar maka gelombang sinyal yang dihasilkan semakin dapat dan pergerakan yang dihasilkan pun semakin cepat sehingga menghasilkan periode yang sangat kecil. Sedangkan untuk power spektrumnya tidak mengalami perubahan gelombang sinyal walaupun AWGN-nya dalam posisi on maupun off. Kemudian untuk yang langkah 7.6 yang terakhir yaitu untuk yang 1M yaitu deviasi 10 kHz, 15 kHz, 25 kHz, 50 kHz, dan 75 kHz di mana AWGN-nya on. Dapat kita lihat sinyal outputnya yaitu tidak ada perubahan sama seperti AWGN-nya off. Sedangkan sinyal penerimanya terjadi pergerakan terhadap sinyal penerima atau sinyal penerima bergerak masih mengikuti bentuk saat AWGN-nya off. Lalu untuk spektrum frekuensi untuk dapat kita lihat domain frekuensinya tidak ada perubahan sama seperti AWGN-nya off. Lalu power frekuensinya juga tidak berubah sama seperti AWGN-nya off. Kemudian untuk yang 50M deviasinya kita beri 10 kHz, 15 kHz, 25 kHz, 50 kHz, 75 kHz dengan keadaan AWGN-nya on. Dapat kita lihat sinyal outputnya tidak ada perubahan atau sama seperti AWGN-nya off. Sedangkan sinyal penerimanya terjadi pergerakan terhadap sinyal penerima atau pergerakan yang membuat bentuk sinyal input tidak beraturan. Sedangkan untuk spektrum frekuensinya dapat kita lihat domain frekuensinya tidak ada perubahan sama seperti AWGN-nya dalam kondisi off. Lalu untuk power frekuensinya tidak berubah sama seperti AWGN-nya dalam posisi off. Kemudian untuk yang 75M deviasinya kita beri 10 kHz, 15 kHz, 25 kHz, 50 kHz, dan 75 kHz dalam AWGN-nya on, yaitu kita lihat sinyal outputnya tidak ada perubahan sama seperti AWGN-nya off dan sinyal penerimanya terjadi pergerakan terhadap sinyal penerima atau pergerakan yang membuat sinyal input tidak beraturan. Sedangkan untuk spektrum frekuensinya dilihat dari domain frekuensi tidak ada perubahan seperti sama dengan AWGN-nya dalam posisi off. Kemudian untuk power frekuensinya pun juga tidak berubah sama seperti AWGN-nya off. Lalu untuk yang 100M kita berikan deviasinya sekitar 10 kHz, 15 kHz, 25 kHz, 50 kHz, serta 75 kHz dengan AWGN-nya on.
Lalu kita lihat sinyal outputnya tidak ada perubahan, sama seperti AWGN-nya off. Sedangkan sinyal penerimanya terjadi pergerakan terhadap sinyal penerima atau pergerakan yang membuat bentuk sinyal input tidak beraturan. Sedangkan spektrum frekuensinya dapat kita lihat pada domain frekuensinya tidak ada perubahan. Power frekuensinya pun juga tidak ada berubah. Lalu untuk yang 200M kita berikan deviasinya 10 kHz, 15 kHz, 25 kHz, 50 kHz, 75 kHz dengan AWGN-nya off. Di mana deviasi tersebut sinyal outputnya tidak ada perubahan, sinyal penerimanya terjadi pergerakan terhadap sinyal penerima atau pergerakan yang membuat bentuk sinyal inputnya tidak beraturan. Sedangkan spektrum frekuensinya pun kita lihat domain frekuensinya tidak ada perubahan, lalu power frekuensinya tidak berubah. Sedangkan untuk yang 500M, deviasinya kita berikan 10 kHz, 15 kHz, 25 kHz, 50 kHz, dan 75 kHz dengan posisi AWGN-nya on. Lalu kita lihat dari sinyal outputnya, dari kelima deviasi ini sinyal outputnya yaitu tidak ada perubahan. Sinyal penerimanya terjadi pergerakan terhadap sinyal penerima atau pergerakan yang membuat bentuk sinyal inputnya tidak beraturan. Sedangkan spektrum frekuensinya dapat kita lihat domain frekuensinya pun tidak ada perubahan juga. Sedangkan untuk power frekuensinya pun juga tidak berubah. Baiklah, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, maka coba kita lihat pada data percobaannya pada langkah 6 ini, yaitu untuk deviasi frekuensi 10 kHz pada sinyal informasi dan sinyal carrier seperti ini. Sedangkan untuk deviasi frekuensi 15 kHz, 25 kHz, 50 kHz, serta 75 kHz, dia memiliki sinyal informasi dan sinyal carrier juga seperti ini. Kemudian sedangkan untuk sinyal outputnya dapat kita lihat atau sinyal keluarannya pada deviasi 10 kHz, 15 kHz, dan 25 kHz, 50 kHz, serta 75 kHz tidak adanya perubahan, sama semua seperti ini. Sedangkan untuk sinyal penerimanya terjadinya pergerakan terhadap sinyal penerima atau sinyalnya bergerak masih mengikuti bentuk saat AWGN-nya off. Kemudian sedangkan yang untuk pada spektrum frekuensinya yaitu dilihat dari domain frekuensinya tidak ada perubahan, dan power frekuensinya pun juga tidak berubah, di mana deviasinya pun untuk deviasi frekuensi 10 kHz, 15 kHz, 25 kHz, 50 kHz, serta 75 kHz ini adalah sama. Nah, ini nih untuk yang satu AWGN-nya 1M. Kemudian untuk yang 50M pada deviasi yang 10 kHz seperti ini, sama sinyal informasinya sama, yaitu dari 10, 15, 25, 50, dan 75, di mana sinyal informasinya pun juga sama. Sedangkan untuk yang sinyal keluarannya dari kelima data deviasi tersebut, sinyal keluarannya yaitu pada 50M dengan AWGN-nya off, yaitu juga tidak ada perubahan. Sedangkan untuk sinyal penerimanya pada kelima data tersebut yaitu adanya terjadi pergerakan terhadap sinyal penerima. Pergerakan itu membuat bentuk sinyal input yang tidak beraturan. Sedangkan bentuk domain frekuensinya tidak ada perubahan, dan power spektrumnya pun juga tidak berubah. Lalu untuk yang 75M pada data yang kelima tadi, yaitu 10 kHz, 25 kHz, 15 kHz, 50 kHz, dan 75 kHz, dapat dilihat sinyal informasinya pun sama kelima bentuk deviasi sinyal tersebut jika kita atur-atur. Kemudian untuk yang sinyal outputnya atau sinyal keluarannya pun tidak ada perubahan, sama kelima data deviasinya tidak ada perubahan. Kemudian untuk yang sinyal penerimanya
sinyal penerimanya, yaitu terjadi pergerakan terhadap sinyal penerima atau pergerakan yang membuat sinyal inputnya tidak beraturan. Sedangkan untuk sinyal spektrumnya, domain frekuensinya yaitu tidak ada perubahan, sedangkan power frekuensinya pun juga tidak berubah. Lalu untuk yang 100 M pada deviasi 10 kHz, 15 kHz, 25 kHz, 50 kHz, dan 75 kHz, sinyal informasi dan sinyal carrier-nya adalah sama dengan AWGN-nya 100 M. Mereka sama, datanya bar 5. Kemudian untuk sinyal keluarannya atau outputnya pada kelima data deviasi ini dengan AWGN-nya 100 tidak ada perubahan. Kemudian untuk yang sinyal penerimanya terjadi pergerakan terhadap sinyal penerima. Pergerakannya ini membuat bentuk sinyal input yang tidak beraturan. Sedangkan untuk spektrum frekuensinya dilihat dari domain frekuensi tidak ada perubahan, lalu pada power frekuensinya pun juga tidak ada berubah. Kemudian untuk yang 200 M pada kita berikan datanya, deviasi datanya sekitar 10 kHz, 15 kHz, 25, 50 dan 75, maka untuk AWGN-nya 200 M, untuk sinyal informasi dan sinyal carrier-nya pun sama kelima data. Sedangkan sinyal keluarannya tidak ada perubahan. Lalu untuk sinyal penerimanya terjadi pergerakan terhadap sinyal penerima atau pergerakan yang membuat bentuk sinyal inputnya tidak beraturan. Lalu untuk sinyal spektrum frekuensinya dilihat dari domain frekuensi tidak ada perubahan, kemudian untuk power frekuensinya pun juga tidak berubah. Lalu untuk yang noise-nya 500 M kita berikan deviasinya datanya sebesar 10 kHz, kemudian kita kemudian 15 kHz, 25 kHz, 50 kHz dan 75 kHz kita berikan, kita tukar-tukar datanya. Kemudian pada noise AWGN-nya on yaitu 500 M. Dilihat dari sinyal informasi dan sinyal carrier-nya seperti ini. Kemudian untuk sinyal keluarannya tidak ada perubahan dari kelima data yang diatur-atur tersebut. Kemudian sinyal penerimanya yaitu terjadi pergerakan terhadap sinyal penerima, pergerakan yang membuat bentuk sinyal input yang tidak beraturan. Kemudian untuk sinyal spektrum frekuensi dilihat dari domain frekuensi tidak ada perubahan gelombang. Lalu untuk power frekuensinya pun juga tidak ada perubahan. Baiklah, dari penjelasan yang telah dijabarkan pada masing-masing data percobaan yang dilakukan dimulai dari langkah 4, 5, 6, dan 7 dapat kita ambil kesimpulannya, yaitu pada data percobaan pertama ditetapkan bahwa dari percobaan keempat sampai 6 tanpa mengaktifkan AWGN-nya dihasilkan signal modulasi yang sesuai pada pernyataan secara teori, yang mana frekuensi modulation-nya adalah modulasi penumpangan sinyal carrier yang akan mengubah frekuensi dari sinyal pembawa atau carrier-nya untuk sinyal keluaran FM yang memiliki amplitudo yang berubah-ubah dengan pengaruh dari frekuensi P-modulasi serta tegangan informasi. Sedangkan dengan frekuensi gelombangnya berubah sesuai dengan perubahan sinyal informasi. Kemudian untuk noise-nya adalah sinyal yang tidak diinginkan yang muncul secara alami, yang mana noise ini menyebabkan kesalahan transmisi data dan mengakibatkan lambatnya suatu pengiriman pertukaran data atau informasi. Kemudian yang ketiga, pada percobaan ketujuh dengan meniru atau mengulang semuanya dari percobaan keempat, langkah-langkahnya sampai 6, dan hanya mengaktifkan mode AWGN-nya atau noise-nya. Didapatkan bahwa semua hasil gelombang penerima FM mengalami gangguan atau perubahan. Namun, pada AWGN-nya 1M, semua gelombang penerima FM hanya sedikit mengalami perubahan dan hanya terdapat perubahan yang sangat kecil. Kemudian yang keempat, di sini dapat kita ketahui bahwa salah satu keunggulan modulasi FM adalah lebih tahan dari noise. Baiklah,
Hanya itu presentasi yang dapat saya jelaskan tentang simulasi pemancar dan penerima frekuensi modulation atau FM yang menggunakan software LabVIEW. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.